Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Filia Angelina dengan NIM 2011250021 dari Lokal 2A Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini dengan mata kuliah Psikologi Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi makalah kelompok kami, yaitu kelompok 3 dengan judul Neuroscience dan Pengembangan Manusia. A. Definisi neuroscience dan pengembangan manusia. Neuroscience adalah perkembangan ilmu biologi yang bersumber dari ilmu kedokteran, yang khusus mempelajari tentang otak. Otak adalah organ yang mengatur seluruh aspek kehidupan makhluk hidup, manusia dan binatang. Semua pergerakan tubuh dikontrol oleh otak, dari kesadaran manusia, makan, tidur, belajar, berpikir, berperasaan, sampai berpikir inovatif dan menemukan segala sesuatu dimulai dari otak. B. Pembentukan otak. Perkembangan otak hari ke-16 setelah pembuahan pada hari ke-16 terbentuk lempengan netral yang berkembang menjadi otak dan sumsum tulang belakang. Hari ke-28 tampak jelas kepala dan calon tulang belakang. Otak mengalami perkembangan yang sangat pesat. Usia 3 bulan, kepala jauh lebih besar dari anggota badan lainnya. C. Faktor yang mempengaruhi perkembangan prenatal otak. Pembentukan otak merupakan hasil perpaduan antara cetak biru atau genetik dengan faktor lingkungan. Faktor genetik merupakan faktor internal yang diperoleh dari rekomendasi gen kedua orang tuanya. Faktor lingkungan luar dari anak, kecukupan makanan dan gizi yang seimbang mempengaruhi pembentukan otak. Kurangnya makanan dan gizi menyebabkan pertumbuhan otak dan badan bayi tidak optimal. Kalsium, fosfor, dan asam lemak yang cukup seperti DHA, omega 3, dan EPA untuk pertumbuhan sel otak. Stimulasi dini seperti perkataan dan belayan di perut yang lembut memberikan stimulasi yang positif. D. Perkembangan postnatal otak. Sel otaktik bertambah setelah lahir, tetapi pembentukan mielin dan hubungan antara sel saraf terus berlangsung. Jumlah sel saraf orang dewasa dapat mencapai 100 miliar dan sel glia sekitar 1 triliun. Semakin banyak jumlah hubungan sel saraf, semakin cerdas otaknya. E. Sel saraf dan kinerjanya. Inti dari otak adalah sel saraf otak yang berfungsi untuk mengenali, memproses, dan merespon serta mengkoordinasi tindakan sebagai respon terhadap rangsang. Otak memperoleh informasi dan memberikan tanggapan yang disampaikan ke efektor atau alat gerak melalui saraf motoris. Kepekaan terhadap rangsangan menghantarkan, memproses, dan memberikan tanggapan terhadap rangsang menjadi faktor penting kecerdasan. Keadaan tidak ada rangsang, sel saraf mencapai nilai ambang. Sel saraf akan eksitasi dan terjadi arus listrik yang dialirkan oleh saraf sensoris ke otak. F. Otak dan bagian-bagiannya. 1. Prefrontal cortex merupakan bagian yang penting untuk berpikir, memproses, dan menyimpan memori. 2. Temporal lobe merupakan pusat bicara. 3. Motor cortex, pusat pengaturan aktivitas organ tubuh untuk melakukan gerak terkoordinasi. 4. Parietal lobe, pusat pengatur gerak tangan dan kemampuan spatial.
5. Occipital lobe, pusat pengaturan visual. 6. Otak kecil, pusat pengatur secara dinamis keseimbangan, koordinasi, dan berperan sebagai pilot otomatis. 7. Madula, pusat pengaturan secara dinamis keseimbangan, koordinasi, dan berperan sebagai pilot otomatis. 8. Sistem limbik, pusat pengendalian emosi, seks, cinta, dan kesabaran. 9. Hipotalamus, perantara semua dari indera ke otak melalui hipotalamus, baru dilanjutkan ke korteks dan bagian lainnya. 10. Hipofisis, bagian otak terletak di bawah hipotalamus, berfungsi penghasil hormon yang menstimulasi kerja otak dan kelenjar lainnya. G. Otak kiri dan otak kanan. Otak kiri menjalankan fungsi linter, sekuensi, logis, analisis, konvergen, kata, detail, dan angka. Otak kanan berfungsi dimensi, intuitif, imajinasi, divergen, ritme, holistik, dan spatial. H. Otak triune. Otak dipisah menjadi otak atas berfungsi intelektual, tengah menjalankan fungsi emosi, dan bawah atau otak reptilia menjalankan fungsi refleks dan alami. 1. Indra sebagai alat input otak. Indra merupakan alat pemasukan data bagi otak. Kinerja sistem indra ada manusia yaitu 1. Kulit, 2. Telinga, 3. Mata, 4. Hidung, 5. Lidah, 6. Reseptor lain, 7. Perkembangan emosi, 8. Perkembangan motorik, 9. Kinerja otak sebagai pusat berpikir. J. Implikasi dalam dunia pendidikan. 1. Optimalisasi kecerdasan. Pendidikan yang baik mengembangkan kecerdasan bukan hafalan, yaitu melalui stimulasi otak untuk berpikir. Otak yang cerdas mampu menciptakan sesuatu yang baru, menemukan alternatif yang tidak pernah difikirkan orang, dan mengatasi masalah dengan elegan. 2. Keseimbangan fungsi otak kanan dan kiri. Otak kanan dan kiri memiliki fungsi yang berbeda. Otak kanan lebih berpikir. 3. Keseimbangan otak triune. 4. Pengembangan motorik tangan. 5. Pengembangan kemampuan berbahasa. 6. Multiple intelligence. 7. Belajar sepanjang hayat. Sekian penjelasan materi dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.